Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda guru keluarga, jumpa kembali dengan pengasuhan berhikmah dari Yayasan Bening Indonesia. Alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan kita tahu semua bahwa kemuliaan bulan ini terjadi karena diturunkan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Dan diturunkan kepada orang yang paling mulia sepanjang masa, yaitu Rasulullah SAW. Ayah bunda guru keluarga, kembali kita membahas juz amma. Kali ini kita akan membahas surat Al-Kafirun. Surat ini banyak dihafal, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Mari kita bahas. Ayah bunda, apa yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun sejatinya adalah pengokohan identitas kita sebagai seorang muslim. Surat ini diturunkan di Mekah karena pada saat itu Rasulullah mendapatkan tawaran dari para petinggi Mekah untuk bagaimana Rasulullah tidak berdakwah, tidak menyebarkan ajaran Islam. Lalu dia mencari cara untuk berkompromi. Nah, dia menyampaikan, wahai Muhammad, kamu boleh-boleh saja menyampaikan dakwah itu. Tapi bagaimana kalau hari ini kami mengikuti bagaimana cara kamu beribadah dan besok kamu mengikuti cara kami beribadah? Nah, tampaknya ini seperti win-win solusi ya ayah bunda ya. Disinilah Allah memperingatkan kepada Rasulullah SAW, yang artinya juga untuk seluruh umat manusia yang dianugerahi iman dan Islam, bagaimana kita bersikap ketika ada tawaran-tawaran yang seolah-olah itu memberikan kemenangan buat bersama-sama. Mungkin untuk permasalahan-permasalahan yang lain bisa jadi kita sepakati, tapi yang berkaitan dengan peribadatan, yang berkaitan dengan akidah, tentu ada pengecualian. Nah, di sini disebutkan bagaimana sikapnya ketika ada orang yang mengajak kita untuk melakukan peribadahan sebagaimana yang mereka lakukan. Ayah bunda, kita perlu mengenalkan beberapa hal berkaitan dengan ibadah ini kepada putra-putri kita. Yang pertama, bahwa di dalam Islam, urusan ibadah itu sudah ditentukan oleh yang menurunkan agama ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, din Allah yang menurunkan dia, dan dialah yang berhak memberikan aturan, yang memiliki tata cara, bagaimana cara beribadah itu. Karena itulah kita perlu mengenalkan tentang konsep ibadah itu di dalam Islam, bahwa semua aktivitas selama diniatkan karena Allah akan bernilai ibadah. Akan tetapi ibadah yang berkaitan dengan ubudiyah, tentang sholat, bagaimana kita berzakat, yang tercantum ke dalam rukun iman dan rukun Islam, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya secara konseptual, ibadah itu bukan lagi berdasarkan maunya kita, bukan lagi berdasarkan apa yang enak menurut kita, tapi bagaimana aturan Allah itu perlu ditegakkan. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu memberikan penghormatan kepada saudara-saudara kita yang masih tertutup hatinya, yang di sini disebutkan kafirun, kafir ya, tertutup ya, bahwa kita memberikan keleluasaan mereka untuk beribadah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Artinya kita tidak boleh
mencela, atau kita tidak boleh memberikan komentar apapun terhadap yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya itu adalah urusan mereka. Yang ketiga adalah tentang identitas kita sebagai seorang muslim. Jadi semua aktivitas ketaatan kepada Allah sejatinya itu adalah menjaga diri kita sebagai seorang manusia yang menjaga fitrahnya. Artinya kalau kita mencoba atau berlaku dengan sengaja ya, tidak mengikuti aturan Allah, berarti tanpa sengaja kita telah menurunkan izah kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita peroleh berkaitan dengan surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.